Wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya, anak-anakku yang saya cintai? Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak di sini beserta keluarga masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk di materi pembahasan pelajaran TJBL, saya mewakili keluarga kecil saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, maaf segala kesalahan yang pernah saya buat baik sengaja maupun tidak sengaja. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai pembahasan materi pembelajaran ini, kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dan kemanfaatan pelajaran ini. Berdoa kita mulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selanjutnya di materi pembahasan kali ini, pelajaran TJBL Teknologi Layanan Jaringan Berbasis Luas, menginjak di semester 2 akhir. Sebelum kalian semua masuk di Pakrin atau PKL, pembahasan kita sampai di VLAN. Nah, menyambung dari materi tersebut, pembahasan kali ini kita masuk di pembahasan jaringan fiber optik. Pertanyaannya, apa sih jaringan fiber optik itu? Nah, seperti yang pernah kita jumpai, mungkin semuanya pernah menjumpai ya di rumah atau di kantor-kantor tempat magang kemarin, apabila menjumpai kabel kecil berwarna oranye yang menancap pada perangkat jaringan WiFi atau receiver atau akses point yang ada di kantor-kantor tersebut. Nah, yang warna oranye kecil itulah kabel fiber optik. Nah, sekarang pembahasannya, terbuat dari apa kabel fiber optik itu? Struktur kabel fiber optik dipecah menjadi beberapa bagian seperti yang tampil di layar kaca sebelah ini. Yang pertama ada outer jacket, kemudian ada string member, kemudian ada coating, kemudian ada cladding, kemudian ada core. Nah, pengertiannya, core sendiri itu adalah inti. Maka di gambar sebelah ini core ditunjukkan pada garis yang paling tengah atau yang paling inti. Komponen core, ya, struktur kabel pada core itu merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. Kenapa menjadi media cahaya? Karena struktur kabel ini banyak mengandung bahan-bahan yang bersifat mudah menghantarkan cahaya. Kenapa demikian? Karena jaringan fiber optik itu bekerja ubahnya seperti cara kerja transfer cahaya. Dalam rumus fisika mungkin dengar kecepatan cahaya sangat cepat sekali. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian lanjut pembahasan kembali bahwa tadi ada struktur kabel yang bernama cladding. Cladding merupakan lapisan luar yang melindungi inti dari kabel tersebut. Nah, melindungi ya inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar. Nah, dari inti tadi kan ada cahaya pancarannya. Nah, ini jadi dipantulkan kembali, jadi lebih padat kembali. Kemudian coating adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Ya, kemudian string member dan outer jacket
adalah pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core atau bagian inti. Jadi memang pada kerjanya dia tidak mudah seperti ini. Maka tak heran pada realisasinya bahwa kabel fiber optik itu tidak terlalu panjang, kurang lebih panjangnya mungkin hanya beberapa meter saja, 2 meter atau 1,5 meter yang sering terdapat di rumah-rumah kita itu untuk mengakses jaringan. Dari akses poin menuju receiver menggunakan fiber optik itu dia tidak terlalu panjang karena dia tipis sekali. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus memakai jaringan fiber optik, Pak? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kelebihan memakai jaringan fiber optik ada 6 kelebihannya. Yang pertama, bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh. Maka yang sering kita jumpai di Telkom, mungkin di Speedy, untuk saat ini yang tercepat adalah menggunakan jaringan optik. Kalau orang awam menyebutnya adalah pakai optik. Sekarang sudah pakai optik, jadi lebih cepat. Kita kenal lebih jauh kembali. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua adalah biaya pemasangan dan pengoperasiannya yang sangat rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Biaya pemasangannya dan pengoperasiannya yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi, itu menjadi faktor kelebihan fiber optik. Selanjutnya, ukurannya kecil sehingga hemat pemakaian ruang. Memang kecil, coba kalian lihat kalau mungkin yang sudah pernah magang di kantor-kantor itu ada kabel yang warnanya oranye kecil, itulah kabel fiber optik. Selanjutnya, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gelombang radio. Pertanyaannya, emang apa, Pak, hubungannya sama gelombang radio kemudian magnetik? Contoh misal seperti handphone. Coba kalian datang ke lokasi-lokasi yang kandungan tanahnya itu magnetnya tinggi, sinyal Anda akan sedikit berkurang, akan susah. Contoh misal di daerah saya, di Desa Keling, di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, desanya Desa Kaligarang, rumah saya itu kandungan magnetnya sangat banyak. Makanya sinyal HP saya di rumah akan sedikit terganggu. Kemudian selanjutnya, non penghantar. Non penghantar tidak mengalirkan listrik dan percikan api. Kabel fiber optik itu tidak bisa digunakan untuk mengalir listrik sekalipun dia bekas. Kadang ada orang-orang yang memanfaatkan kabel bekas tersebut untuk jaringan listrik. Contoh misal seperti yang di lab TKJ ada kabel UTP itu masih bisa menghantarkan tegangan listrik. Jadi bisa saja kita pakai untuk mengaliri listrik, untuk kita pergunakan sebagai daya penerangan, lampu dan sebagainya, itu masih bisa pakai kabel UTP, bekas kabel UTP. Tapi kalau pakai kabel fiber optik jelas tidak bisa, karena tidak bisa menghasilkan arus listrik. Kemudian yang terakhir, tidak berkarat. Jadi karena dia berbahan kaca, maka serabut kaca halus, maka dia tidak mudah berkarat. Itu kelebihan dari struktur kabel fiber optik. Selanjutnya, ada kekurangan, ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, saya bahas kali ini kekurangan. Sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, kita dulu kekurangan dari fiber optik. Yang pertama, instalasi dan maintenance menggunakan tenaga yang ahli, tidak boleh sembarangan orang. Sangat rawan sekali karena kecil kabelnya, ya, kecil dan kaca. Nanti kalau dia tidak memahami struktur kabel tersebut, dia akan menekuknya secara ini tajam. Tekukan tajam seperti ini bisa menyebabkan jaringan tersebut akan putus. Makanya dilarang
tekuk kabel fiberoptik. Contohnya seperti ini, kita tekuk seperti ini, nanti dia akan retak dan nanti akan mempengaruhi kinerja jaringan tersebut. Yang kedua, kekurangan yang kedua, komponen EVO sangat mahal semua untuk jaringan optik ya. Kemudian kekurangan selanjutnya ada 3 tadi. Yang pertama, instalasi maintenance menggunakan tenaga yang ahli. Yang kedua, komponen EVO nya sangat mahal. Kemudian yang ketiga, kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data. Maka kabel jaringan jenis fiber optik ini tidak boleh ditekuk secara tadi yang saya jelaskan, tidak boleh ditekuk seperti ini, lengket, ini tidak boleh, nanti akan putus. Itu kekurangannya. Selanjutnya saya akan bahas perangkat. Nah, kita menginjak ke perangkat. Nah, tadi akan sudah tersinggung bahwa EVO-nya mahal untuk mengaplikasikan sebuah jaringan tersebut bisa beroperasi. Yang pertama sudah saya tampilkan di sebelah ini, ada switch, kemudian ada media converter, kemudian ada all, kemudian ada on you, kemudian ada SFP. Semua perangkat yang saya tampilkan di sebelah ini, dari kaca sebelah ini, tentu kalian semua sudah sering menjumpai, tapi berbeda fungsinya. Yang kita jumpai pada switch di lab kita, laboratorium kita, ya, ada switch hub. Nah, kurang lebih sama, cuman beda materialnya saja. Di pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan, nah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk forum diskusi saya buka besok pagi di grup yang sudah disediakan secara daring, pembaca secara daring. Penjelasan Bapak tadi yang dari awal sampai akhir mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang belum bisa dipahami, coba digali kembali, ditanyakan kembali kepada saya, nanti akan saya jelaskan ketika melalui pertanyaan diskusi interaktif di media daring kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.